Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya juga menyapa jemaat yang beribadah ada di rumah. Biarlah kita bisa sama-sama satu hati menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita untuk Tuhan kita. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tinggikan namanya. Bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan
Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh kembali lagi berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari di mana penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penjagaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Minggu terakhir di bulan ini kami boleh melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Saat ini kami berada di rumah Tuhan, maupun setiap kami menyaksikan program ini lewat live streaming. Tuhan yang menjamah, Tuhan menyertai setiap kami, sehingga pujian penyembahan kami Tuhan boleh layak di hadapan Tuhan. Sertai kami ya Roh Kudus, beracara dalam kehidupan kami, beracara dalam peribadatan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri, maupun mereka yang datang melangkahkan kaki ke tempat ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami habiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
pujian kami Tuhan, biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, mari bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah Haleluya. Tuhan kitalah satu-satunya, amin. Amin. sumber dari segalanya.
saatnya kita untuk memanggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke depan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita akan memulaikan ibadah Awesome Kids mereka, mari kita bersama-sama mendoakan mereka. Jika kita tidak keberatan, mari kita tumpangkan tangan untuk mendoakan dan memberkati mereka. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anak berkat, anak sukacita yang Kau percayakan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa anak-anak kami ke rumah Tuhan untuk diberkati, untuk kembali lagi dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan mereka. Biarlah berkat, kasih sayang, perlindungan Tuhan yang sempurna turun dalam kehidupan anak-anak kami. Sepanjang kehidupan mereka diberkati, sepanjang kehidupan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan menjadi milik kepunyaan mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati masing-masing kami Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kemampuan, sehingga kami benar-benar boleh menghadirkan suasana surga di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berkati usaha kerja orang tua anak-anak ini Tuhan, sehingga dapat membiayai, mencukupi setiap kebutuhan anak-anak kami Bapa. Dan pada siang hari ini juga Tuhan, kami mendoakan bagi para trainer, berikan mereka kemampuan, beri hikmat-Mu Bapa, sehingga dapat mengajarkan anak-anak kami tentang kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak-anak kami mampu untuk memahami. Ini anak-anak kami Tuhan yang siap rindu untuk menari, melompat, bersuka cita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Dalam
katakan Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat Allah Immanuel. Mengasihi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Siang hari ini kami mengakui bahwa penyertaan Tuhan cukup dan terlalu sempurna bagi kami. Tidak ada yang bisa mengalahkan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kami, maka tidak ada satupun yang sanggup melawan kami. Terima kasih Yesus yang telah berpihak kepada kami. Kalau ada yang sering gak setia, Tuhan ampuni kami yang gak setia. Kalau ada yang gak taat, kami yang sering gak taat. Kalau ada yang suka berkhianat, kami Tuhan yang suka berkhianat. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering lari dari hadirat-Mu, kalau kami sering lari dari penyertaan-Mu, kalau kami sering lari dari kasih karunia-Mu. Saat hari ini kami mau belajar bagaimana kami punya karakter murid yang Tuhan mau bagi hidup kami. Sehingga hidup kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, bukan menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa, tapi kami mempunyai mental karakter murid. Dan pada akhirnya kami boleh sama seperti Engkau Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, yang sudah pilih hamba-Mu Tuhan, yang sudah panggil. Kau yang perlengkapi pakai apa yang boleh hamba ucapkan. Bukan karena kuat kuasaku, bukan karena kehendakku, tapi karena roh Tuhan yang boleh menghendaki bagi setiap kami. Boleh jadi berkat bagi setiap umat-Mu yang hadir, bahkan yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berkati kami Tuhan, berkati penyampaian firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Sebelum kita duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan, angkat Alkitab kita di atas kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dialah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mukjizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Sampai berjumpa. Selamat berjumpa maksudnya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kembali berikan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan firman. Terima kasih teman-teman. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi murid Kristus yang sejati. Katakan saya murid. Taruh tangan di dada, bilang saya murid Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau awali dengan kata-kata ini. Ternyata menjadi Kristen gak cukup. Ternyata percaya sama Yesus gak cukup. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, setan pun percaya sama Yesus. Tapi mau gak mengikut Yesus? Mau gak menjadi muridnya? Ya? Semua orang bisa bilang cinta Yesus. Dulu ada di TikTok. Di TikTok dulu ada itu challenge, ya kan? Lagu rohani. Itu saya lupa lagu sekolah minggu tentang cinta Yesus gitu. Padahal yang joget-joget jilbab-jilbab. Orang sebelah gitu. Teman-teman kita, saudara kita yang di seberang. Tapi ada aja gitu. Ya kan? Semua orang bisa bilang. Tapi apakah semua orang mengikut Yesus? Banyak hari-hari ini kita nyanyi banyak hal, banyak lagu tentang mengikut Yesus, tentang percaya, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, apakah kita sudah menjadi muridnya yang benar? Amin. Makanya di pendahuluan saya bilang begini, tampilkan adikku. Next. Makanya di pendahuluan saya bilang begini. Menjadi Kristen gak sama dengan menjadi murid Kristus. John Wesley ini bapak foundernya, pendiri gereja Metodis. Dia bilang begini, the church changing the world not by making converts, but by making disciple. Gereja gak akan bisa mengubah dunia kalau gereja cuman membuat orang pindah menjadi agama Kristen.
Tapi gereja bisa mengubah dunia kalau semua orang yang ada di dalam gereja sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Kenapa? Karena bicara jadi Kristen gampang. Ya, kita sudah lihat banyak kok. Ya, yang di TV-TV, yang artis-artis. Hari ini Kristen, besok enggak. Ya, ada orang Batak satu itu yang penyanyi. Ya, tadinya Kristen, terus Muslim, Buddha. Sekarang, tahu ya? Betul. Semusim. Nah, itu tuh. Mau jadi Kristen gampang, tapi mau jadi pengikut Yesus. Ini ayatnya nanti kita akan baca. Next, Adek. Next. Coba kita baca natsnya dulu ya. Kita buka kitab kita Lukas 14. Kita buka Lukas 14. Ayat yang ke-25, 26, 27, baru nanti ditutup dengan ayat 33. Yuk kita baca ya ayat 25. Lukas 14 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil ia berkata kepada mereka, ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33. Lompat ayat 33. 1, 2, 3 ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya ulang sekali lagi. Tidak sama menjadi Kristen dengan menjadi pengikut Kristus. Sampai di sini ada yang sudah mulai gemetar. Sudah. Dari ayat yang kita baca, saya pelajari ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, next deh. Yang pertama, ayat 25 dikatakan bahwa, ayat 26 dikatakan bahwa jika seorang datang kepadaku dan ia tidak apa? Membenci ayah dan ibunya, istri anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang kasih Tuhan, jangan berpikir kita diajar menjadi orang-orang yang durhaka, menjadi orang-orang yang durjana, menjadi orang-orang yang jahat. Loh, kita jadi harus melawan kepada orang tua, tidak mengasihi keluarga, tidak mengasihi anak, tidak mengasihi suami, istri, no. Tapi poin yang saya pelajari di sini adalah bagaimana kita mengutamakan Yesus. Ya. Ada ungkapan teologi bilang begini, receiving Christ cost nothing. Following Christ cost something. But serving Christ cost Saya tidak tahu saya sudah pernah bilang atau belum, tapi kalau selama kita masih nyaman dalam melayani Tuhan, berarti kita belum melayani. Karena serving God, serving Jesus cost everything. Mengutamakan Yesus bukan berarti kita menjadi orang-orang jahat, enggak. Waktu Yesus di Bukit Zaitun berdoa, dia bilang apa? Bapa, seandainya cawan ini lalu padaku, tetapi apa? Kehendakmu lah yang dia mengutamakan apa? Kehendak Bapa yang sudah mengutus dia, bukan lagi dirinya sendiri. Seperti itulah target tujuan kita dalam mengutamakan Tuhan. Seperti Yesus mengutamakan Bapaknya. Amin. Amin. Karena apa? Bukan soal kita lagi. Apa hubungannya dengan orang-orang di sekitar? Kadang-kadang kan begini. Seringkali kita punya masalah dengan keluarga, dengan keadaan, situasi, keuangan, finansial. Sering yang kita salahkan siapa? Tuhan loh. Kenapa? Sudah banyak kok. Coba periksa diri sendiri. Berapa kali kita nggak datang beribadah, nggak ke gereja, berhenti pelayanan. Hanya karena apa? Masalah dengan orang-orang di sekitar. Benar nggak? Benar apa benar? Seringkali kita udah bilang nggak sanggup lagi ke gereja, nggak sanggup lagi pelayanan. Kenapa? Karena finansial. Terus kita bilang, sudahlah, saya udah nggak sanggup lagi. Apa hubungannya? Berarti selama ini kita lebih mengedepankan kenyamanan hidup kita daripada Yesus. Mengedepankan keberadaan kita daripada Yesus. Mengedepankan keadaan keluarga kita daripada Yesus. Berarti yang pertama kita sering mengutamakan apa? Perasaan kita. Kita sering mengutamakan perasaan kita daripada Yesus. Kalau sudah ngambek, apa itu bertuhan? Sudah peduli lagi. Gas.
Kalau sudah menjadi murid Tuhan, enggak bisa. Makanya ajaran Tuhan itu sedap-sedap susah. Ya kan, dikasih pipi kiri, kasih lagi pipi kanan, minta baju, kasih jubah, jalan semil, diminta semil, jalan 2 mil. Kenapa? Karena itu bukan karena kita ingin mendapatkan kredit, bukan. Tapi karena kita percaya kita sedang mengutamakan Yesus. Belas kasihannya Yesus, kesetiaannya Yesus, mengutamakan Yesus. Lebih dari apa? Perasaan. Dari apa lagi? Lebih dari apa? Kepentingan. Anak-anak muda, waktu belum kerja, datang ke gereja 7 kali seminggu. Coba tuh, banyak di sana. 7 kali seminggu datang beribadah. Waduh, kalau bisa Kak saya pelayanan. Aser pun saya mau. Iya kan? Hospitality pun saya mau katanya. Iya kan? Tapi sekarang dapat pekerjaan. Aduh Kak, masuk hari Minggu. Sekali seminggu. Lama-lama 4 kali seminggu masuk. Cuma Natal yang libur. Paskah pun tidak. Ada seorang ibu, gak punya anak. 13 tahun mungkin. Berdoa sama Tuhan. Sampai semua pendeta tumpang tangan. Doain Tuhan, tolong saya pengen punya anak. Tuhan berkati anak Bapak Ibu. Minggu pertama datang karena penyerahan ya. Ya kan? Anaknya baru minggu pertama datang. So minggu 2, udah gak datang. Kenapa? Anaknya lagi rewel. Jadi lagi diare, harus ganti-ganti. Telepon lagi sama dia tanya, Bu, kok gak datang gereja? Iya, anaknya tumbuh gigi. Iya, jadi demam. Ya kan? Gak bisa ke gereja, nanti ribut. Kasihan pendetanya, nanti dengar jemaat terganggu. Bu, kenapa nih? Berapa waktu kemudian, Bu, kenapa gak ke gereja? Anaknya udah masuk TK, Pak. Jadi harus belajar. Anaknya udah masuk. Semua banyak alasan. Nanti udah gede lagi. Anaknya Kak lagi ini Pak Pendeta, lagi senang-senangnya berlari ke sana kemari. Nanti ribut, ganggu gereja. Itu anak sudah mau kawin, gak kerja ke gereja ini Ibu. Kenapa? Gak ngutamakan Yesus. Saya kenal seorang anak. Saya waktu itu melayani dengan Panison, seorang anak gadis ya, dari ke seberang, kita melayani, kita baptis. Dan harga yang dia harus bayar luar biasa. Saya saksikan di hadapan Bapak Ibu, pada waktu dia ketahuan, 2 bulan setelah dibaptis dia ketahuan, ya, dia dipasung sama keluarganya. Karena dianggap apa? Kerasukan setan. Karena dianggap diguna-guna. Jadi didoain sama semua. Harga yang harus dibayar. Makanya kita yang udah ngikut Tuhan dari lahir bersyukur. Gak harus begitu. Nah PR kita sekarang apa? Jangan jadi sekedar pengikut. Jangan jadi sekedar pengikut jadi orang Kristen, tapi jadi murid Kristus. Harga yang pertama apa? Karakter yang pertama harganya adalah mengutamakan Yesus. Gak ada yang lain. Ya, seringkali kan kita lebih mengutamakan pinjol sama pay letter, kan gitu kan, daripada doa. Ya, anak muda sekarang gampang dari handphone. Saya tiba-tiba selfie, pakai KTP ngapain? Kirain lamar kerja. Iya kan, seringkali kita lebih mengutamakan apa? Pertolongan apa? Dunia ini. Oh saya punya backingan ini, saya punya orang kok di sini. Hal-hal yang sederhana tadi aja kita sering lalai. Saya sering lalai. Hari ini kita diingatkan bahwa mengutamakan Yesus adalah harga yang harus dibayar. Lebih daripada apapun. Kenapa dibilang di Alkitab ini melawan ayah dan ibu? Karena sering ayah dan ibu kasih sarannya, ya dong, orang tua kita kan juga manusia. Ya ada anak muda ya, ya kan. Contoh,
Ini keluarga saya, keluarga jauh ya, tapi masih saya tahu, saya kenal. Satu pasangan suami istri kembali nggak punya anak. Sarannya apa? Nakku, bukannya mama nggak sayang ya sama menantu mama itu, tapi demi meneruskan, kamu kan anak paling besar, demi meneruskan garis keturunan kita, menikahlah lagi. Saya mau bilang, mau utamakan siapa Bapak Ibu? Anak muda yang mau menikah misalnya, mau utamakan siapa? Masa? Nama. Mama aku bilang begitu Pak. Kalau enggak dicoret nama aku dari kakak. Sering terjadi. Apalagi Batak. Gak ada laki-laki, dicari sampai dapat. Anak laki-laki. Ada 6 anak yang perempuan. Masih saya kenal, saya pelayan waktu di Medan. Begitu sedihnya harus dipulangkan ibu itu dengan anak-anak putri-putrinya ke rumah orang tuanya. Hal-hal yang begini Bapak Ibu. Katanya kita sudah ikut Tuhan. Sudah jadi Kristen, bukan lagi Kristen. Bukan lagi orang Batak, enggak Kristen. Kristen. Sudah bertahun-tahun, apakah kita mengutamakan Yesus? Seringkali enggak. Itu hal yang berat ya tadi ya. Keputusan yang berat. Tapi hal yang kecil. Seperti tadi, kita dalam melayani, hanya karena ada begini, acara ini, kepentingan ini, lalai semua. Lepas semua. Di mana beda kita dengan orang? Makanya kan gini, Alkitab kan bilang, selalu ada perbedaan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan yang tidak. Soal masuk surga urusan Tuhan, tapi soal upah, saya pastikan beda karena Tuhan yang janji. Amin. Makanya jangan langsung mengeluh ketika ada masalah dengan suami dan istri bermasalah, orang tua ribut sama anak, terus yang disalahin apa Tuhan? Tuhan gak usah lagi lah saya ke gereja. Apa hubungannya? Nggak ada itu hubungannya. Seringkali kita lebih mengutamakan perasaan, mengutamakan kepentingan, mengutamakan keadaan, lebih daripada mengutamakan Yesus. Sederhana kan? Terjadi, selalu terjadi. Sering kita alami dan kita yang melakukannya. Hari ini kita diingatkan. Amin. Yang kedua, karakter seperti apa yang Tuhan mau? Yang kedua, memikul salib. Ayat 27 dikatakan apa? Barang siapa tidak memikul salibnya, apa dia bilang? Dan mengikut aku, ia tidak dapat apa? Menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul, apa itu memikul salib? Bukan berarti besok tiba-tiba Senin sama gereja kita Majestic, jangan-jangan tiba-tiba banyak orang Kristen, kenapa beli emas? Nah bukan itu, beli emas salib, bukan. Bagaimana kita bisa memikul salib? Yang pertama itu adalah kerelaan, katakan kerelaan. Kerelaan apa? Melepaskan hak Bapak Ibu. Melepaskan hak, kita baca yuk. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu apa? Kita punya hak, kita punya kuasa. Ya kayak yang di TikTok. Aku punya materi, aku punya kuasa. Nggak ada yang main TikTok ya? Saya doang, oke. Lu mungkin punya materi, lu mungkin punya kuasa. Ada nggak itu? Setiap hari kita harus mengikut Tuhan. Karena apa? Seringkali kita punya kesempatan untuk menyakiti orang lain, menjatuhkan, membalas, kita pakai kesempatan itu. Nah menyangkal diri, kita lepaskan hak itu. Anak-anak, banyak gak kepahitan sama orang tua? Anak-anak muda? Banyak ya. Gak usah dibilang, nanti ada orang tua yang di sini gak enak. Ada ya, gini aja. Gitu. Gak usah manggut, kalau manggut ketahuan nanti. Ada gak perih hatinya? Suami kepada istri? Ada. Istri kepada orang tua kepada anak. Apalagi wanita anak saya itu tidak tahu diuntung. Walaupun namanya si untung, dia gak tahu diuntung. Kita punya banyak kepahitan. Kita punya banyak rasa sakit hati. Tapi memikul salib, menyangkal diri, mengajak kita untuk apa? Tidak menggunakan hak kita untuk membalas. Tidak menggunakan hak kita untuk marah. Seperti Yesus yang lemah lembut. Kita juga lemah lembut. Makanya Yesus bilang kan, aku lemah lembut dan murah hati. Pikulah kuk yang gue berikan sebab aku lemah lembut dan karakter seperti murid Kristus yang sejati itu yang kedua.
adalah kita memikul salib, menyangkal diri. Baru kita layak menjadi murid dan mengikut dia. Kalau kita masih pakai kedirian kita, keegosentrisan kita, kalau kita masih pakai apa sih namanya, orang yang seolah-olah punya martabat yang tinggi, seolah-olah nggak bisa tersinggung sedikit, kayaknya Jakarta, Cilengsi, Bekasi semua goyang gitu. Enggak lah. Saya pernah pelayanan sama Pak Gembala ya. Ini ada orangnya di bawah tuh, itu teman saya mulai ini. Saya ada teman pelayanan Pak Gilbert di penjara. Suatu kebetulan pulang bareng gitu dari lift ya, nggak tahu Bapak bareng gitu di lift. Terus kita ada bercanda gitu, yang menurut saya lagi karena asik kan bercanda. Menurut saya bercandanya kelewatan gitu. Saya gak usah ceritain bercanda aja gitu. Maksudnya nggak pantas lah, apalagi kita masih orang muda ya. Tapi beliau bilang apa meladeni gitu bercandaan gitu, dan jadinya kami menjadi ya udah nggak apa-apa gitu, padahal kami udah deg-degan gitu ya kan. Tersinggung ya enggak. Udah di situ saya ngeliat nggak mempengaruhi itu. Nama besar, martabat apa nggak mempengaruhi orang untuk gampang. Kalau karakter tersinggung aja. Mau orang paling kecil di dunia pun kalau memang mental tersinggung ya tersinggung terus apapun yang terjadi. Orang bisik-bisik aja dia merasa dikomongin ya kan. Jangan-jangan ini AC bunyi, dirasa dibisik-bisikin gitu. Ini AC lagi, diomongin kali gue ya, sama AC ya. Iya kan, ini air purifier bunyi, dikira lagi ngomongin dia. Kenapa? Memang mental tersinggung. Kalau kita menyangkal diri, perasaan saya nggak penting, amarah saya nggak penting. Misi Tuhan yang penting. Kalau enggak kita enggak layak. Banyak kita ngalamin sakit, saya ngerti banyak kita mengalami kepedihan, banyak. Semakin banyak umur Bapak Ibu, semakin banyak kepedihan Bapak Ibu. Ya Oma ya, banyak semua, tante semua. Semakin lama kita hidup, makin banyak. Enggak semakin banyak yang senang, enggak. Kita bilang kok hari-hari kita perih dan jahat kok. Makanya kita harus apa? Berjaga-jaga, menyangkal diri setiap hari, memikul salib. Karena apa? Hari-hari kita berat. Jangan sampai kita kehilangan karakter kita. Hanya karena apa? Harga diri, emosi, amarah, ketersinggungan. Kita punya hak untuk membalas. Mungkin kita orang gede, suatu saat Tuhan percayakan hal yang besar. Jadi orang terkemuka, terpandang. Suatu saat kita dicuil hal-hal yang kecil, yang pahit kepada kita. Masih bisakah kita punya karakter yang sama sewaktu kita belum menjadi besar? Atau kita malah menjadi orang yang jumawa seperti Saul? Punya hati seperti Daud. Daud dari dia masih kecil, dia diangkat jadi raja, ditahbiskan 14 tahun sampai dia mendapatkan tahta, sampai dia mati. Walaupun dia berdosa, tapi hatinya tetap di bawah. Dia menyangkal diri di hadapan Tuhan. Waktu dinyatakan dosanya oleh Nabi Nathan, dia tersungkur berkabung 7 hari. Gak makan, gak minum, dia buang semua baju kebesarannya. Dia makan debu tanah. Dia tidur di debu tanah, seorang raja. Kenapa? Dia ngerti bahwa dia harus menyangkal dirinya di hadapan Tuhan. Dia sudah kehilangan. Makanya dia bilang, boleh semua Tuhan ambil, tapi jangan pernah Tuhan ambil rohmu dalam hidupku. Jangan pernah jauh rohmu Tuhan dari hidupku. Semua boleh Tuhan ambil, dia bilang begitu. Ya kan? Jangan sampai terbalik. Roh Tuhan boleh Tuhan ambil, tetapi mobil, kendaraan, perusahaan jangan Tuhan ambil. Sekarang kan begitu doanya. Ya kan? Coba hari pencoran Roh Kudus 10 hari, ada nggak berdoa? 10 hari, nah coba KKR kesembuhan, datang semua. Ya enggak Bapak Ibu? Coba KKR pemulihan, belum lagi KKR apa lagi tuh, banyaklah bahasa-bahasanya, pemulihan, kesembuhan. Tapi disuruh minta roh Tuhan dalam hidupnya, boro-boro. Kita harus apa? Menyangkal diri. Berdoa sama Tuhan, berikan rohmu, supaya aku tiap hari berjaga-jaga, menyangkal diriku, memikul salibku. Amin Bapak Ibu, amin. Di Alkitab banyak yang gak bisa menyangkal dirinya. Adam dan Hawa gak bisa nyangkal dirinya. Punya semuanya.
memiliki seisi dunia ini. Saya kemarin pernah bilang kan, dia orang paling kaya yang pernah ada di dunia. Kenapa? Karena kita belum ada, jadi dia nggak punya saingan. Kalau ditanya, ini tanah punya siapa? Punya saya. Yang sono punya saya. Karena tidak ada saingannya, hanya dia. Jadi bukan Salomo yang paling kaya ya, Adam yang paling kaya. Kalau ditunjuk bumi diputar globe, ya kan? Kalau masih ada nggak globe? Kalau anak-anak sekarang apa tuh globe? Map, ya kan? Tunjuk punya siapa? Adam dan Hawa. Karena tidak ada lawannya. Tapi dalam kelimpahannya mereka pun, mereka nggak bisa menyangkal diri. Mereka merasa punya hak untuk memakan buah itu. Akhirnya apa? Jatuh. Kalau kita setiap hari nggak berjaga-jaga, nggak menyangkal diri, kita nggak pikul salib kita. Alkitab bilang dosa mengintip di balik pintu. Dan kalau kita sudah jatuh ke dalamnya, sulit kali. Karena apa? Itu bagian lubang hitam yang dalam, makin dalam, makin dalam. Bukannya di situ aja, enggak. Wahyu kan bilang, orang makin jahat, orang yang jahat itu makin jahat. Enggak ada orang jahat itu stay jahat doang, enggak. Tapi orang baik semakin menguduskan. Jadi semakin apa? Semakin terpisahkan lalang dan gandum, semakin terpisahkan domba dan kambing. Zaman-zaman akhirnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Makanya kita menjadi yang mana? Yang menyangkal diri, jaga-jaga setiap hari. Tuhan, hari ini aku mau pikul salib, mau menyangkal diri. Apapun keadaan orang-orang sekitarku, apapun kata mama bapakku, apapun yang terjadi di keluargaku, aku tidak mau terpengaruh. Hari ini aku menjadi murid Kristus yang sejati. Aku mau menyangkal diri, hakku untuk marah, hakku untuk tersinggung, hakku untuk protes, hakku untuk nggak terima. Aku lepaskan semua di hadapan Tuhan. Tuhan yang berperkara ganti aku. Dan aku pasti akan melihat kalau Tuhan yang berperkara lebih daripada yang aku bayangkan Tuhan kerjakan. Amin. Yang ketiga, ayat 33. Tidak dikuasai oleh materi, ya. Nah, ini yang paling enak nih, paling seru. Baca belum saya baca ya. Enggak ada ayatnya. 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan apa? Dirinya dari apa? Segala miliknya tidak dapat menjadi yang terakhir yang saya pelajari. Teman-teman pemusik, ayo maju ke depan. Yang terakhir, bahwa setiap kita yang tidak melepaskan diri dari keterikatan kita akan mamon. Siap-siap kita menjadi orang yang gagal. Kalau di kantor saya ngomong begini, kalau saya pelayanan di kantor, saya bilang, "Hai karyawan-karyawan, yang kerjaannya cuma nyari-nyari kerjaan dengan posisi ini, misalnya admin, dengan gaji yang lebih tinggi, saya pastikan gak akan pernah kemana-mana. Kenapa? Mengutamakan apa yang saya dapat. Daripada apa? Saya melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Sadarkah kita bahwa semua yang kita kerjakan melayani Tuhan? Saya sudah sering lupa, saya pun sering lalai. Ayo, saya penyampaian firman Tuhan hari ini saya baca kemarin, menolong saya, menguatkan saya. Bahwa gini, Alkitab bilang kalau kita jadi kaki diannya Tuhan, ya, yang kaki dian itu nggak akan pernah ditempatkan di bawah gantang, tidak akan pernah ditempatkan di bawah ranjang, tapi dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi, bahkan dia akan ditempatkan di kota yang paling tinggi di bukit, supaya orang melihat cahayanya. Orang Kristen nggak perlu berusaha naik. Orang Kristen berusaha bersinar. Murid Kristus gak perlu sikut kiri, sikut kanan, panjat-panjat untuk naik. Karena semuanya pasti Tuhan angkat kalau kita didapati bersinar. Tuhan yang bilang kok, kalau kita bersinar dia angkat. Dia tempatkan di tempat yang sesuai, gak mungkin digantang. Gak mungkin di bawah tempat tidur. Kalau kita bersinar. Justru Tuhan malu kalau kita redup. Api kita nggak nyala, tapi kita ada di atas. Tuhan yang malu, makanya dia akan pernah izinkan itu. Dia akan buat kita di atas, kalau dari kita bersinar. Makanya kita harus bersinar Bapak Ibu. Jangan dikuasai oleh materi. Yohanes 15 ayat 8 bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid berbuah banyak Bapak Ibu. Coba next deh. Ada ungkapan bilang gini, bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang memiliki kita. Jadi bukan apa yang hidup dalam menjadi murid Kristus,
Bukan karena apa kita punya ini, punya itu, terus kita dianggap hebat. No. Tapi siapa yang menguasai kita? Siapa yang memiliki kita, itu yang penting. Buat apa semua kita punya, tapi alam maut yang menguasai hidup kita. Tapi kan enak juga ya Pak, kalau punya semuanya, tapi Tuhan juga, kerajaan sorga juga yang memiliki hidup kita ya. Amin. Amin, gak ada yang salah dengan itu. Tapi mentalnya harus benar. Mental pengelola. Jangan kayak anak muda tadi. Dulu waktu belum kerja, Tuhan tolong, kasih kerjaan. Sudah kerja, jangankan melayani ibadah pun enggak. Jangan kayak ibu tadi. Jangan kayak bapak tadi, minta mobil, minta kendaraan, diberkati Tuhan punya rumah. Tapi setelah itu dapat semua, apa yang terjadi? Dia tinggalkan tuh. Enggak ada itu peribadatan. Kenapa? Karena mentalnya mental pemilik. Murid Yesus itu tidak mental pemilik, dia mental pengelola. Dia mental mengelola. Dia mentalnya manajemen. Karena apa? Semuanya Tuhan yang punya. Bahkan anak-anak pun Tuhan yang punya Bapak Ibu. Kita cuma apa? Didik, ngajar. Makanya serahkan sama Tuhan. Tuhan mau bawa kemana? Tuhan, saya serahkan anak ini, saya bawa kemana. Seringkali kan kita nunjuk-nunjuk anak kita, ngatur-ngatur supaya jadi ini ya kan, jadi artis, jadi anak band, jadi musisi misalnya. Serahin sama Tuhan. Kalau memang kita percaya dia dari Tuhan, anaknya dari Tuhan, pasti Tuhan yang bawa. Kita punya mental pengelola, bukan mental pemilik. Dan ingat ini, uang adalah hamba yang baik. Tetapi bisa jadi tuan yang jahat. Tergantung apa? Kita taruh uang itu di mana? Di sini kita, apa di sini kita. Kalau sudah uang yang mengatur kita, kayak orang Batak bilang, hepeng benar mengatur sudi negaraun. Ada translate-nya di sini ya, Bapak Ibu ya. Cuman saya yang ngerti kayaknya. Pak Anton pun nggak ngerti kayaknya. Tapi ini serius Bapak Ibu, satu sedikit lagi ya. Yesus dalam perumpamaannya, dia membandingkan dirinya dengan Mamon loh. Iya loh, Yesus bilang nggak bisa kita beribadah sama dua Tuhan. Kepada Bapa dan kepada Mamon. Coba saya rancang kita berpikir, Yesus membandingkan keilahian, His divinity, dengan Mamon, dengan uang. Terus saya teringat lagi kepada iblis yang membawa Yesus ke atas bait Allah dan bilang apa? Semua dunia ini akan kuberikan kepadamu. Iblis itu enggak goblok. Iblis itu paling licik, selicik-liciknya pribadi yang ada. Dia paling jahat, paling licik. Dia tahu dong, itu Tuhan. Tapi tetap digoda kan, kenapa? Karena ada chance, ada kesempatan, sepertinya ada peluang kesetaraan Allah dengan Mamon di hadapan kemanusiaan Tuhan. Dia kan manusia. Apalagi kita. Semua dunia ini Pak Anton akan kuberikan kepadamu. Asalkan kau datang menyembah aku. Nah, berapa dulu nih? Berapa dulu? Dildion. Malah dinego. Tunggu dulu, seluruh dunia yang mana dulu nih? Terus ada hak pakai apa hak guna nih? Seluruh properti ini. Uang bisa jadi hamba yang baik. Kita butuh uang. Benar, kita jangan bilang saya enggak butuh. Saya bentar lagi udah naik ke surga. Saya bentar lagi diangkat, jangan. Kita enggak seperti itu. Kita punya tanggung jawab juga di dunia ini. Kita punya anak-anak, kita punya karir, kita punya pelayanan, bahkan kita harus menabur. Semua butuh apa? Butuh uang, bahkan melayani butuh uang. Yesus dan murid-muridnya ada bendaharanya kok. Iya kan? Ada bendaharanya, bahkan istri-istri Herodes kan ngasih kan. Iya kan? Mengagumi Yesus dan memberi. Mereka terima nggak? Terima. Tapi tidak menjadikan itu Tuhan. Karena kalau uang dijadikan Tuhan, dia jahat. Tapi kalau dia jadikan hamba, dia baik. Adik-adik muda, boleh kejar karir setinggi mungkin. Rekan-rekan muda boleh kejar pendapatan sebanyak mungkin. Tapi jangan itu jadi Tuhan dalam hidup. Mungkin pertama-pertama cuman bagaimana mencari gaji yang lebih tinggi. Lama-lama bagaimana mencari uang dengan cara apapun. Karena apa? Udah saya bilang tadi, kejahatan itu peluang yang semakin hari semakin jahat. Enggak ada tuh stay di sini di angka 10. Enggak, akan sampai angka 1 triliun nanti. Itu kalau kita nggak naik.
Makanya kenapa banyak orang Kristen dalam pertobatannya, Pak Pendeta, saya pernah konseling. Saya dulu merokok 10 bungkus sehari. Oh iya, masih hidup Pak? Saya bilang. Oh masih hidup. Sekarang puji Tuhan cuma 2 bungkus Pak. Iya kan. Terus besoknya, puji Tuhan sudah vape Pak, jadi nggak rokok lagi. Pertobatan itu nggak seperti itu Bapak Ibu. Pak, kemarin saya berzina Pak. Iya kan. Dulu sih bisa setiap bulan itu ganti 3 kali. Saya pacarin anak muda itu. Banyak. Di sekolah teologi aja banyak. Saya mau bilang banyak. Mungkin kita bilang untuk mata itu. Untuk mata nggak ada tuh. Nggak ada. Ada, saya udah lihat ada. Terus sekarang cuma sekali sebulan. Pak sama aja. Pertobatan itu apa? Harus keluar dari situ. Makanya harus ikut Yesus. Karena bertobat nggak cukup. Karena jadi Kristen nggak cukup. Setiap hari kita harus apa? Mengutamakan Yesus. Setiap hari kita harus apa? Memikul salib. Setiap hari harus apa? Melepaskan diri dari keterikatan materi. Jadilah Kristen yang seperti sungai. Jangan jadi seperti Kristen yang laut mati. Yang mana? Yang hanya menerima semua. Akhirnya jadi apa? Busuk. Akhirnya jadi apa? Mati, gersang semua. Saya belum pernah ke sana. Saya cerita supaya saya diajak. Kalau Bapak Ibu ada yang ke sana, tolong. Saya belum pernah ke sana. Tapi itu yang terjadi, saya lihat, benar. Kalau Kristen laut mati itu tandus, penuh kekeringan. Tapi jadilah Kristen Danau Galilea yang awannya turun dari Bukit Hermon mengalir, embunnya turun mengalir dan dialirkan menjadi tanah yang subur. Kita jadi Kristen seperti itu, amin, amin. Kita harus punya jiwa generosity, kemurah hatian, gitu. Harus mikirin jiwa-jiwa, harus mikirin pelayanan Tuhan. Ingat, itu bukan untuk supaya gereja kaya. Enggak Bapak Ibu. Aduh kenapa sih harus perpuluhan supaya gereja kaya? Kenapa sih persembahan supaya gereja ada uang? Bukan. Supaya kita terlatih. Itu kok. Suatu saat kita di dalam porsi yang lebih besar harus memilih antara Tuhan dan materi. Udah gampang. Jadi gak susah lagi. Bener gak? Perpuluhan, Pak Anton, penghasilan 1 miliar sama penghasilan 1 juta. Lebih gampang perpuluhannya yang mana? Jadilah imanmu. Padahal sama-sama 10% ya Pak. Padahal persepuluhan sama-sama 10% ya. Tapi susah ya Pak. Karena apa Pak? Gak berlatih. Bukan untuk gereja, bukan untuk supaya pelayan-pelayan Tuhan ada duit. Enggak, Bapak Ibu yang menyaksikan juga. Bahkan dari muda, semua kita yang menyaksikan ini, dari muda kita harus belajar. Untuk apa? Melatih diri supaya tidak terikat. Caranya apa? Punya hati untuk jiwa-jiwa, punya hati untuk pelayanan. Jangan pernah hitung-hitungan sama materi. Pelayanan hitung-hitungan materi. Mulai ukur-ukur, dapat apa, fasilitas apa. Coba. Kalau kita nyari pacar begitu, saya mau jadi pacar kamu, asalkan 1, 2, 3. Ada perhitungannya, ada syaratnya. Hubungan seperti apa yang akan mau kita bangun, misalnya seperti itu. Tapi kita percaya kalau kita hamba Tuhan, berkat kita dari Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, ngandalin Tuhan, Tuhan pasti angkat kok. Kalau kita bersinar aja seperti kaki Dian itu, Tuhan pasti tempatkan di tempat yang tinggi kok. Gak akan mungkin kita tersembunyi. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketiga hal ini, supaya hidup kita, karakter kita menjadi sama dengan Kristus. Yang pertama, kita mengutamakan Yesus sungguh-sungguh. Billy Graham pernah bilang gini, when wealth is lost, nothing lost. Ketika kekayaan hilang, gak ada yang hilang. When health is lost, something is lost. Ketika kesehatan hilang, mungkin ada yang hilang. But his character is lost. We lost everything. Kalau karakter Kristus hilang dari hidup kita, sesungguhnya kita sudah kehilangan semuanya.
Makanya fokusnya bagaimana kita sama, punya karakter hati, punya hati seperti Yesus. Amin. Sukses buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kerelaanmu Tuhan, untuk menjadikan kami murid-murid-Mu, untuk mendidik kami menjadi murid-Mu, untuk sama seperti-Mu Tuhan. Pada akhirnya menjadi sempurna, dimuliakan, dan boleh bersama-sama dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu hari ini boleh berbicara buat setiap kami, supaya hati kami semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin mengutamakan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sering menduakan Tuhan, sering kami membuat Tuhan-Tuhan kecil yang lain dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami merasa kami sanggup melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Bapa, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh mengutamakan Engkau, lebih daripada apapun. Kalau ada hal-hal yang jahat, yang buruk kami lakukan sebelumnya Tuhan, hanya karena kepuasan kami, hanya karena keinginan kami, atau hanya karena orang-orang sekitar kami, hanya untuk menyenangkan orang-orang sekitar kami, ampuni kami Tuhan hari ini. Kami berkomitmen, kami mau lepaskan segala sesuatu yang mengikat kami. Kami mengutamakan Yesus lebih daripada segalanya. Karena kami mau hidup kami juga menjadi hidup yang berkenan, yang diutamakan Tuhan dalam pemandangan-Mu. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Ajar kami untuk terus senantiasa setiap hari menyangkal diri dan memikul salib kami. Kami sadar posisi nyaman seringkali membuat kami lupa, terlena, membuat kami mabuk, membuat kami berpesta pora, membuat kami semena-mena, membuat kami suka hati dalam hidup ini, membuat kami sembarangan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Hari-hari ke depan kami mau hidup memikul salib kami seperti Tuhan yang sudah meneladankannya bagi kami. Kami gak mau hidup dalam kenyamanan yang menjerumuskan kami, tapi kami mau hidup menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Banyak hal yang membuat kami perih, sakit, banyak hal pengalaman-pengalaman yang membuat kami terluka. Tapi saat ini kami melepaskan semuanya, itu pengampunan, melepaskan semua hak-hak kami untuk membalas, melepaskan semua hak-hak kami untuk berbuat yang jahat. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang sudah berperkara ganti kami. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk lepas dari mamon. Ajar kami untuk lepas dari keegoisan. Ajar kami untuk lepas dari mementingkan diri sendiri. Supaya kami boleh hidup bukan hanya untuk memberkati diri kami saja Tuhan, tapi untuk memberkati jiwa-jiwa dan pelayanan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami Tuhan. Bukan hanya dengan berkat jasmani, tapi juga dengan berkat rohani yang luar biasa. Sehingga setiap hari kami menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi kami hari-hari sebelumnya. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa buat setiap pergumulan umat-Mu Tuhan, yang mungkin menjadi beban berat, yang mungkin menjadi pergumulan yang sangat menyakitkan, yang membuat mereka merasa hidup mereka Tuhan sungguh-sungguh berat. Ampuni Tuhan segala kesalahan yang mungkin diperbuat. Tuhan bukakan jalan. Kalau ada pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bukakan. Sehingga dalam perjalanan keiman kami Tuhan kepadamu, kami semakin hari semakin kagum, semakin melihat begitu besar perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Pembelaan-Mu Tuhan ajaib dan luar biasa bagi kami. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, bahkan semua mitra yang darah dekat kami. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, menjadikan baik, berhasil dan beruntung. Berkati pelayanan kami, juga berkati gereja kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menteriakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang akan setia terus mengiring Tuhan menjadi murid Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang menjadi saluran berkat pada kita di siang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan informasi pelayanan gereja seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada jemaat yang datang beribadah di Glo Cibubur Community. Semoga Bapak, Ibu, Saudara diberkati dengan pelayanan kami pada hari ini. Pelayanan diakonia, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung, dan lain-lain.
Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan. Sunday service disertai perjamuan kudus dan ibadah Awesome Kid Minggu 6 Agustus jam 10 di Ruko Concordia Trafalgar SRC 15 Kota Wisata seperti jam sekarang. Dilayani oleh hambanya Pendeta Indra Sigarlake. Gembala sidang, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Caroline Angelina Josephine dan anak Jonathan Alvaro G. Renko. Amsal 3:16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ibadah SDK, ibadah persekutuan keluarga, Surga di Keluargaku online setiap hari Rabu jam 8 malam onsite, waktu disesuaikan dengan permintaan jemaat atau pengerja. Ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan online bersama Pendeta Indah Sigarlaki di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Glo Cibubur Community Bazar Food setiap minggu dengan sistem PO bagi Bapak Ibu yang memesan boleh dipesan dengan nomor kontak yang ada atau dengan pengerja yang ada. Kupon menabur berkat berhadiah dalam upaya penggalangan dana sarana prasarana gereja. Gereja menjual kupon menabur berkat berhadiah dengan harga kupon 10.000 per lembar atau 1 juta per satu buku isi 100 lembar. Bapak Ibu Saudara dapat membelinya setelah ibadah selesai di pintu keluar gereja. Harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat berbagi berkat bagi gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Victory Holy Tour dari tanggal 14 sampai 23 Oktober 2023 bersama dengan hambanya, gembala senior kita, Pendeta Gilbert Lemoendong dengan Pastor Dautoni, bekerjasama dengan GSJS, Pastor Michael Gunawan. Bagi Bapak Ibu yang rindu ke Tanah Perjanjian, boleh menghubungi nomor kontak yang ada di bawahnya. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor telepon 0812 1022 7507. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja di glocibubur.wixsite.com. Persembahan syukur diakonia pengadaan gedung gereja dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 572 5972 111 atas nama GBI Glow Fellowship Cibubur. Persembahan persepuluhan pelayan altar dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengajarkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyangkal diri, hidup seperti karakter Kristus. Dan untuk kita Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Agar hidup kami lebih baik, agar hidup kami lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan nasib kami Tuhan lebih baik ke depan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani, hikmat surga itu turun dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, dan ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik, karena Engkau Tuhan telah
memberkati kami lebih dahulu, dan kami imani Tuhan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga Tuhan, yang Kau mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur kami, inilah doa kami, dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberi, kita memuji Tuhan dengan tim profetik. Sambil memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, dan berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan Tuhanmu. Lagu Tuhan kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang pada Tuhan, mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, dan firman-Mu yang meneguhkan kami. Betapa firman-Mu begitu kuat, bagaimana Tuhan bukan sekedar mengharapkan kami sebagai pengikut, tetapi Tuhan mau kami lebih lagi menjadi terang Tuhan. Dan kami percaya ketika kami membawa terang di dunia ini, Tuhan angkat kami setinggi-tingginya untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Pembantu Valen Nenggolan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan terus memperlengkapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Tambah-tambahkan karunia atas hidupnya, sehingga semakin dahsyat lagi melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pelayanannya Tuhan berkati, kehidupan pekerjaannya juga Tuhan berkati, dan masa depannya juga Tuhan yang memberkati. Bahkan kami semua yang hadir di tempat ini juga, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa negara kami yang terus dalam program pembangunan IKMN, bahkan persiapan pemilu di awal tahun mendatang. Biarlah Tuhan yang memberkati segala persiapan, segala apapun yang sudah dikerjakan. Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami rindu Indonesia aman, damai, sehingga kami boleh ya Tuhan di awal tahun depan kami memiliki seorang pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membawa Indonesia semakin maju, sehingga Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat juga Tuhan bela, Tuhan berkati, sehingga gereja Tuhan tidak saling menghakimi, tetapi saling bergandengan tangan menuntaskan amanat agung, sehingga pada saatnya nanti setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja Tuhan dari segala Tuhan yang ada, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak mantu, cucu-cucu semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang telah terlibat melayani hari ini, baik sebagai WL, singer, pemain musik, usher, siapapun kami yang mengambil bagian. Tuhan berkati
berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Dan kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang berlalu. Saudari Angel dan adik Nathan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan pelihara, Tuhan tutup bungkus. Kemanapun mereka berada, perlindungan Tuhan sempurna. Jadikan mereka alat Tuhan, jadikan mereka ya Tuhan terang di tengah-tengah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Tuhan memberkati masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat hadir karena sakit. Biarlah Engkau Tuhan menjamah saat ini juga mereka yang mungkin sakit di rumah maupun di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka boleh disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang kekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, berkati kami. Perjalanan kami pulang sehingga kami boleh tiba dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih dan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati studi kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan bersatu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.